Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bella Julia, NPM 1821 dari kelas C semester 5, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, kali ini aku akan ngejelasin materi tentang kewarisan dalam Islam. Yang pertama, pengertian. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pasal 171 huruf A KHI. Secara bahasa, kata warasah asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dirincikan dalam Sunnah Rasul, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata warasah memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengganti dalam Quran surat Al-Nam ayat 27. Yang kedua, memberi Quran surat Al-Zumar ayat 39. Yang ketiga, mewarisi Quran surat Maryam ayat 19. Dasar hukum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mencariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/4 atau pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sur Tirmizi, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Saiban dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafal Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Ada rukun dan syarat dari waris. Yang pertama, rukun waris. Yang pertama ada muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
Yang kedua, maurus, yaitu harta peninggalan simpati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikah. Yang ketiga ada waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si muwaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau pernikahan. Syarat-syarat mewarisi. Waris mewaris itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peradilan, perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk menjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, muwaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu yang pertama, sebab hubungan kerabat atau nasab. 2. Perkawinan. Dan 3. Wala atau pemberdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebut ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama, perkawinan, yang kedua, kekerabatan atau nasab, yang ketiga, wala atau memerdekakan budak, dan yang keempat, hubungan sesama Islam. Hilangnya hak waris mewaris. Halangan mewaris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak waris atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan, yang kedua, pembunuhan, yang ketiga, berlainan agama. Nah, itu tadi materi yang aku sampaikan tentang kewarisan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.